Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genu ID. Ya, seperti biasa kita bahas kembali indeks kita hari ini seperti apa. Hari ini saya berikan menu buy close kembali ya di grup umum ya. Saya berikan juga. Itu saya suruh ambil penin, nanti saya akan berikan trade plan-nya seperti apa. Oke, kita bahas indeks kita dulu. Kita cepat saja. Indeks kita masih oke ya, masih kuat di 7.750-an, masih oke, masih bisa lanjut ke 7.200-an ya. Masih oke untuk indeks kita. Oke, mungkin saya sedikit share ini dulu ya, share rekomendasi yang saya berikan kemarin. Yes, ini yang kemarin saya juga sempat share ini, friend ya. Friend ini saya sempat share di grup umum juga. Saya suruh buy 9800, hari ini naik ke 101 walaupun tidak kena TP. Tapi kita sudah cuan 2%. Ya kalau Anda jualan, Anda sudah cuan ya. Dan di grup rekom saya infokan saya jualan. Ya karena saya nggak mau terlalu banyak hold karena friend ini tidak uptrend. Saya sudah infokan di grup rekom ya. Jadi sudah terrealisasikan 2%. Kurang ya lebih dari 2% sebenarnya ya. Rata-rata Anda di 99, Anda jual di 101, Anda sudah lebih dari 2% ya. Jadi untuk friend kita sudah sold out. Bagi teman-teman yang belum jualan ataupun maksa hold, ya ikutin plan ini saja ya. Harus siap jual rugi, ya harus siap tambah muatan ya. Kalau memang mau kejar TP ininya ya. Tapi kalau memang tidak mau, sudah cukup 2%, silakan jual pindah ke saham lain ya. Untuk friend. Friend kita sudah sold out ya. Lalu kemarin ini saya sedikit share dulu yang saya infokan tanggal 1 September ini di grup Rekom. Saya infokan buy Indo 108, ABMM 3010. Nah, pada saat saya share, kedua saham ini turun. Ya, Indo juga turun, ABBM turun. Lalu saya plan, jika belum naik, ikutin plan ini saja. Ini sudah saya pin di grup Rekom. Jadi teman-teman sudah ada trading plan-nya sendiri, sudah ada trade-nya sendiri. Tapi puji Tuhan, naik tinggi untuk Indo dan ABMM-nya. Kita coba ukur ya, ABMM di 3010 ya, kita ukur sebentar. ABMM kita beli di 3010. Ini kemarin ya, kemarin. Wah, hari ini masih ngegas ya. Kita beli 3010, anggap saya 3010 ya. Pada saat hari yang sama sebenarnya kita sudah cuan lebih dari 6%. Tapi kalau masih hold Anda sudah cuan lebih dari hampir 10% ya untuk ABMM. Untuk Indo ya, untuk Indo kita ukur, untuk Indo bentar, untuk Indo kita ukur, kita beli di 108, sebenarnya sempat turun sampai 105 kalau nggak salah Indo ya. 108 ya, kita ukur 108, naik sampai kemarin closing saja kita sudah cuan 7%, hari ini naik lebih dari 12% kita sudah cuan untuk Indonya ya. Jadi menu kemarin kita sudah cuan tumpah-tumpah ya, udah luber banget untuk Indonya. Dan tadi pagi ya, tadi pagi ini yang tadi pagi ya, ini rekom tadi pagi 2 September ya, jam 9.01 saya infokan suruh buy bumi ya, suruh buy bumi. Hari ini kita coba lihat buminya ya, kita sedikit share lah ya untuk rekomendasi saya berikan. Jadi yang belum jalan juga saya kasih tahu. Contohnya seperti friend, walaupun kita cuan eh, tipis 2% ya, puji Tuhan. Yang penting sudah cuan ya. Bumi kita tadi beli di 171 ya, hari ini naik lebih dari bentar, 10% ya. Kita sudah cuan sekitar 10% kalau sudah realisasikan. Closing juga kita masih cuan. Dan satu lagi menu siang tadi hari ini ya, saya suruh infokan beli buy Doit jam 10.07. Doit jika kuat 400 lanjut ke 416, 424, ke 430, 450. Jika berani masuk monggo ya, silahkan beli saja. Ya karena kenapa? Karena sudah confirm sesi satu ya, jam segini dia sudah confirm GC ya. Tapi namanya market berjalan bisa ada perubahan ya. Tapi saya lihat Doit sudah kuat, makanya saya berani suruh infokan beli saja untuk Doitnya. Kita lihat Doitnya ya. Kita anggap saya beli di 408 deh ya Doitnya ya. Kita anggap saja kita beli di 408 deh. Sebenarnya sih dapat lebih di bawah sih. Ya anggap saja lah 408. Nah, Doit ya, confirm GC ya Doitnya. 408 kita anggap saja 408. 408, 408 naik sampai 42 berapa, 42 ya. Kalau sudah realisasikan sudah cuan 3%, tapi kalau masih dikawal closing hari ini kita masih masih cuan 2% lebih. Kalau Anda beli di 408, kalau Anda beli di bawah itu ya sudah lebih dari cukup ya. Apakah masih bisa naik? Masih bisa untuk duit ya, semoga bisa naik lagi ya. Itu kan ada area tab, ada trend plan-nya, silahkan diikuti saja buat teman-teman yang sudah ikut grup rekom ya.
Oke, langsung saja tidak usah panjang lebar. Ya, kelas tidak saya buka lagi ya. Ingat, kelas tidak saya buka lagi. Hari ini sudah ditutup ya. Jadi sudah penuh juga untuk kelasnya. Jadi teman-teman yang ikut ya nggak masalah. Mungkin bisa belajar di tempat lain. Tempat di grup yang lain ya. Tidak harus tempat saya. Oke, lanjut. Menu by kelas hari ini saya berikan penin. Penin. Penin cukup menarik ya. Confirm bisa dikatakan dia sudah mulai arahnya ke atas ya. Makanya saya suruh info buy. Ya untuk penin area stop lossnya nggak usah terlalu jauh. Bentar saya lihat dulu. Di bawah 1100 kamu agak jauh di 1100, tapi kalau nggak mau terlalu jauh bisa stop loss di bawah 1130 ya. Kalau sudah break di bawah 1130 kamu stop loss silahkan ya. Jadi bisa stop loss bertahap kalau memang mau ya. Kalau bisa turun di bawah 1130 tidak berani average down, ataupun kalau berani tambah muatan silahkan ya. Kalau nggak bisa tambah muatan, stop lossnya di 1130, keduanya stop lossnya di bawah 1100 ya. Tapi secara tren ini pengen cukup menarik ya, arahnya ke atas ya. Untuk targetnya kita ke satu 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 185 lah ya. 1185 sampai 1200 dulu. Ya kalau bisa break 1200 lanjut ke 1240-an sampai 1300-an ya untuk pennya. Jadi batasi resiko paling bawahnya di 1100 ya. Kalau masih bertahan di atas itu juga masih sangat oke untuk penin ya. Masih arahnya masih ke atas ya. Ini cukup menarik untuk penin. Oke, lanjut ke saham-saham yang di request ya. Kita cepat saja ya. Lanjut apa? Bentar ya, ada yang request nanti saya lupa lagi. Bentar, bentar, bentar. Tadi ada yang minta Asya. Ini saya bahas dulu yang ini deh. Asya. Wah, ini downtrend ya. Nggak usah lupain saja saham begini mah. Ini gorengan panas ya. Hati-hati, hati-hati. 210 support, resist di 220, 224 ya. 210 jebol bisa ke 200. Posisinya jelas sangat-sangat downtrend tuh Asya. Lanjut ke, dan ini saham gorengan panas ya. Lebih baik hindari bagi teman-teman yang baru trading saham. Takutnya pensiun. Kalau lihat saham begini, hati-hati ya untuk Asia, ini gorengan panas. Raffi masih di atas nih, masih sideways di atas ya, masih oke sebenarnya kalau masih bertahan, apalagi bertahan di 226, 230-nya masih oke, resisten terdekat di 238 sampai 246 ya untuk Raffi ya. Kalau masih bertahan di 226 ya masih oke lah untuk Raffi. Oke, lanjut lagi ya, kita lihat dulu bentar 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 bentar, bentar. Abah pertama, yang ketiga nih, yang tadi udah dua ya. Abah jelas lagi, wah banyak turun ya. Abah kalau nggak salah saya ada kasih rekom data. Saya lupa nih apa pantau. Oh iya, apa saya udah stop loss sih kemarin. Ya 242-nya jebol. Abahnya 242-nya jebol. Jadi apalagi sekarang jebol 240-nya hati-hati ya. Ini sudah mengarahnya sudah ke bawah. Mengarahnya sudah ke bawah untuk Abah. Ya bisa retest dulu. Kalau saya lihat bisa retest ke 230, 232. Ya, sekarang cenderung trennya udah kurang oke untuk Abah. Lebih ke downtrend sekarang ya. Jadi memang harus dilepas kalau menurut saya untuk Abahnya. Ya, resisten sekarang terdekat di 242 sampai 250 lah ya untuk abanya. Lanjut, arahnya sudah ke bawah ya untuk abra, jadi kurang oke untuk sekarang. Ya semoga sih bisa mantul ya untuk abanya. Lanjut ke BBYB. BBYB arahnya juga masih sideways di bawah, masih kurang oke sebenarnya. Ada support cukup kuat di 1150. Kalau jebol dia konfirmasi downtrend, tapi kalau masih kuat di 1150, 1160, ada potensi kembali naik ke di atas 1200 sampai 1260 lah ya. Itu udah cukup kuat untuk BBYB. Posisi lagi sideways di bawah. Dan juga TRJA. TRJA masih dalam fase tidak jelek ya, masih sideways di atas. Masih oke nih, masih mantul up. Selama di atas 260, TRJA masih dalam fase uptrend, masih ada potensi untuk ke 270 sampai 276 ya. Batasi resiko saja di 260-nya kalau memang mau dikawal. Dan juga Inco. Inco arahnya juga downtrend ya. Arahnya sudah menukik ke bawah, hati-hati sudah jebol 6.000-nya. Sekarang dites lagi ke support cukup kuat di 5.700. Kalau sampai jebol 5.700 itu sudah confirm downtrend. Ini sudah
Ini arahnya sudah downtrend juga. Arahnya sudah downtrend karena sudah jebol 6.000-nya. Ya. Kemungkinan dia bisa retest ke 5.700, 5.730-an. Resisten terdekat sekarang ada di 5.850 sampai 5.900-an. Ya, Inco posisinya sudah kurang oke, sudah arah downtrend ya untuk Inco. Lanjut ke, ya semoga sih bisa ada pullback-nya ya. Tapi agak susah sih kalau saya lihat. Belum downtrend, belum. Dia naik juga, cuma teknik rebound dan itu masih dalam fase-fase sideways di bawah kalau dia naik pun. Ya, kecuali dia ada isu apa, dia mungkin bisa ngegas lagi untuk infonya. Lanjut ADMR. NOE juga sudah kurang kurang oke sih lagi persimpangan bawah. Kalau tidak bisa beli 1.700 dia akan turun ya. Ini support 1.600 ya. 1.600 1.700 itu area-area sideways di persimpangan. Hati-hati. Ini sudah di persimpangan bawah untuk ADMR. Dan juga Hadid. Ini kemarin kita jadi arah hunter ya Hadidnya. Ya, saya infokan suruh buy kemarin belum dikunci. Kalau nggak salah masih di harga 87, 88. Saya bilang saya masuk Hadidnya ya. Ya, kita coba arah hunter yang hari sekarang hari ini ya sudah naik lumayan, malah mau arah ya. Kalau dibilang tinggi ini hati-hati ini gorengan juga ya. Jadi ya batasi saja risiko ya. Resi 125 kalau nggak bisa break dia akan turun ke 110 ya. Batasi risiko di 110 untuk Hadid ya. Posisinya uptrend tapi ini ya batasi saja risiko di 110-nya. Posisinya sangat uptrend ya. Resi 125 kalau bisa beli bisa ke 130-an. Dan juga MDK kalau mau agak jauh sih hadirnya di 100 tapi kan itu udah terlalu dalam ya 110 saja kalau memang mau dikawal. MDK juga arahnya sudah menuju ke downtrend 4.000 jebol 4.000 jebol semoga bisa pullback di harga 3.950-nya kalau bisa pullback kemungkinan dia akan retest lagi ke 4.050-nya ya sampai 4.500 itu 4.500 4.050 sampai 4.100 itu resist cukup kuat untuk MDK posisinya sudah kurang oke ya sudah menuki ke bawah untuk MDK lanjut BRMS BMMS dia sudah masih retest di 240. 240 semoga bisa kuat, paling tidak tidak boleh jebol 238. Kalau masih bertahan di atas itu, ya masih bisa mantul 238, kemungkinan masih bisa naik ke 246 sampai 252 ya. Posisinya masih sideways di bagian atas, tapi ini sudah arah-arahnya sudah agak menuju ke bawah juga. Jadi harus ada plan kedua untuk BRMS-nya. Kalau jebol 238-nya ya. Posisinya masih uptrend nih, masih dalam fase fase sideways di atas. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik untuk BRMS-nya. Lanjut, Lloyd. Ini tadi ya. Ini pergecian tadi. Lloyd. Kita sudah cuan juga lumayan. Ya ke awal saja di 400-nya. 400, 410. Kalau masih bertahan di 410, lanjut naik ke 424 sampai 430-an untuk Lloyd-nya. Posisi uptrend nih untuk Lloyd baru mulai uptrend kembali. Tapi biasanya kadang-kadang dia juga agak drama ya. Turun naik lah, biasalah. Dan juga Toba. Toba. Toba belum confirm uptrend ya. Dia harus jebol di atas 870 baru oke nih untuk Toba. Ya, resist 870, 880. Support sekarang ada di 840 sampai 830. Ya, posisinya lagi di persimpangan untuk Toba. Belum uptrend, belum downtrend. Dan juga TRGO. Hmm. TRGO mencoba uptrend tapi belum confirm ya. Resist terdekat di 310, 312. Support sekarang ada di 210, 292 ya. Posisinya eh, belum masih di persimpangan lah ya, arahnya masih di persimpangan ya. Mencoba uptrend tapi belum confirm lah untuk RGO. Masih bisa turun juga karena dia belum confirm uptrend. Lanjut ke GPSO. GPSO ini saham-saham cukup dramatis juga ya. Ini naik turunnya cepat ya. Tapi kalau dibilang jelek ya belum jelek selama 120-nya kuat. Ya kalau masih kuat 120 akan retest ke 127 sampai 130. Resist cukup kuat di 130 untuk GPSO. Posisinya masih oke selama 120-nya kuat. Lanjut ke BMTR. BMTR masih di persimpangan ya, masih di persimpangan bawah. Belum downtrend sebenarnya. Kalau 350 masih kuat, 346 masih kuat, ya masih ada potensi untuk kembali naik retest lagi lah. Mungkin ke 360-an sampai 370 ya. Akan lebih oke kalau bisa break paling tidak di atas 370 itu baru lumayan oke untuk BMTR. Ya. Posisinya lagi di persimpangan untuk sekarang.
belum uptrend, belum downtrend untuk BMTR. Lanjut ke friend. Ya, sudah di persimpangan bawah ya untuk BMTR ya. Tapi belum confirm downtrend. Lanjut ke friend. Friend tadi ya. Ini menu kita kemarin. Ya, kalau Anda misalnya Anda average 99, Anda jual 101, Anda sudah cuan 2,5% dapat. Ya, tergantung Anda mau atau enggak itu aja sebenarnya. Mau dijual atau enggak? Ya kalau nggak mau dijual ya udah. Berarti udah siap jual rugi ataupun dapat cuan lebih tinggi ya. Begitu aja. Ya. Secara tren belum belum uptrend, makanya secara tren belum uptrend saya jual dulu. Ya kalau dia uptrend mah saya hold. Tapi kalau dia tidak uptrend ngapain saya paksa hold? Ya. Kalau 96 jebol, kemungkinan dia retest 94. Nah, itu average kedua tuh kalau memang teman-teman masih hold. SL-nya di 92. Ya, di bawah 92 harus SL karena itu berpotensi untuk downtrend. Tapi kalau dia mau kembali uptrend, dia harus paling tidak break di atas 102 lah. Ya, kalau dia sudah bertahan di atas 102 itu cukup menarik untuk friend. Apalagi bisa break di atas 105 itu cukup menarik untuk friend. Ya. Untuk sekarang resinya di 100 sampai 102. Ya, support sekarang ada di 96. Ya, posisinya lagi sideways di persimpangan ya. Lagi di sideways di persimpangan. Jadi ya main cepat aja lah kalau masih di persimpangan. Kalau dia sudah uptrend mah kita berani hold lah. Tapi kalau nggak uptrend ngapain di hold? Lebih baik realisasikan cuannya 2%. NDLN juga masih dalam posisi yang tidak jelek sebenarnya. 100 selama 110, 112 masih kuat, masih ada potensi untuk kembali naik ke 116 sampai 120 itu resiko cukup kuat untuk MDLN. Kalau bisa break dia lanjut, kalau nggak bisa break dia akan turun ya. Hari ini dia sudah coba beberapa kali 120-nya tidak jebol, berarti dia turun dulu. Dia retest dulu 112 sampai 110. Ya kalau jebol 110 itu sudah kurang oke, dia akan tes ke 107 sampai 105 ya. Posisinya sekarang masih di atas, masih di persimpangan atas untuk MDLN, jadi masih belum terlalu jelek ya, masih ada potensi untuk naik, kembali naik untuk MDLN. Oke, terakhir aja Raja juga masih di persimpangan bawah ya. Batasi saja risiko di support kuat 880, kalau sudah jebol lebih baik lepas ya. Kalau 880-nya jebol lebih baik lepas. Kalau masih kuat ya boleh di hold ya. Kalau masih kuat boleh di hold. Kalau nggak kuat ya jebol lepas saja, nggak usah dipaksa gitu ya. Kalau sekarang resistnya ada di 920 sampai 940 ya untuk Raja, posisinya lagi di persimpangan bawah untuk Raja. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita semua apa yang kita kerjakan dilancarkan oleh Tuhan. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, salam cuan.